Di sebuah taman bermain di Amerika, kita dikenalkan dengan komplotan perampok yang dipimpin oleh perampok jenius bernama Parker. Dalam menjalankan aksi, para perampok itu berpura-pura menjadi pendeta, badut, juga polisi. Rencana mereka eksekusi dengan sangat rapi sampai-sampai gak ada satupun pengunjung yang curiga. Dua perampok yang menyamar menjadi badut mulai beraksi dan akan segera masuk ke tempat penghitungan uang. Dan inilah Parker. Setelah para badut bersiap untuk segera masuk ke tempat penghitungan uang, dengan hati-hati mereka menerbangkan balon sebagai pertanda. Dari kejauhan Parker melihat tanda itu dan dengan cepat mengajak rekannya yang, kita panggil aja dia Duseng lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, anjir kok Duseng untuk segera bersiap. $20 bands, please. Let's move this in because we got to Heidi, pass me more bands. Dari sana Parker masuk ke ruang penyimpanan uang lalu disambut oleh seorang security. Parker memperhatikan jumlah petugas yang ada dan kemudian Parker memerintahkan petugas agar menghapus rekaman kamera pengawas agar aksi itu gak meninggalkan jejak. Di waktu yang sama, Duseng ditugaskan untuk membakar jerami di sekitar peternakan agar bisa mengalihkan perhatian. Tapi karena dilarang masuk, Duseng akhirnya membakar jerami yang ada di dekat arena pertunjukan. Number 2, good to go. Sing, baby. Kembali ke Parker di mana mereka mulai menggasak semua uang yang ada. Ternyata sebenarnya Parker baru melakukan aksi perampokan dengan tim yang ini karena diminta oleh mertuanya. Meski begitu Parker tetap menjalankan aksi perampokan dengan sangat baik. Di lain sisi, jerami yang Duseng bakar ternyata menghasilkan api yang sangat besar hingga merembet kemana-mana. Semua pengunjung seketika berhamburan dan mereka dievakuasi agar gak ada korban jiwa. Itu dimanfaatkan oleh para perampok untuk kabur, tapi Parker sangat gak habis pikir karena Duseng gak melaksanakan tugas dengan baik. Parker memarahi Duseng karena gak menjalankan perintah hingga banyak pengunjung yang terluka. Kemudian tim yang lain datang lalu mereka segera memindahkan uang dan pergi melarikan diri. Dalam perjalanan Parker diberitahu oleh rekannya bernama Melander bahwa uang hasil perampokan senilai $1 juta atau sekitar hampir 16,6 miliar rupiah ini gak akan dibagikan karena akan digunakan untuk rencana perampokan yang jauh lebih besar. Meskipun akan mendapatkan lebih banyak, Parker menolak dan meminta agar uang itu dibagikan. We made a deal. You said we split the take, that's what we need to do. Suasana menjadi tegang, lalu Melander memerintahkan dua rekannya yaitu Ross dan Carlson bersiap. Melander mencoba membujuk Parker, tapi Parker kekeh ingin dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal. Seketika Parker merasa ada yang gak beres karena pintu mobil dikunci dan tiba-tiba Parker bisa lebih dulu menembak hingga membuat Carlson terluka dan mobil hilang kendali. Dengan tangan kosong, Parker terus melawan dan mencoba merebut senjata yang ada. Tapi Parker sangat kewalahan hingga terkena tembakan dan memutuskan untuk lompat dari mobil. Kemudian Melander memerintahkan Duseng agar segera menghabisi Parker. Meski Parker udah tergeletak, tapi Duseng sangat ketakutan karena bisa jadi Parker akan menyerang saat mendekat. Dikarenakan terus dipaksa, akhirnya Duseng menghampiri Parker untuk menghabisinya. Duseng memberanikan diri mendekat, memastikan bahwa Parker udah gak berdaya. Duseng langsung menendang dan melepaskan tembakan tepat ke tubuh Parker. Sebelum pergi, Duseng menendang Parker agar mati tenggelam di dasar danau. Lah gimana jagoannya mati? Udahan dong filmnya.
Ternyata Parker masih hidup meskipun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Beruntung dia ditemukan oleh sekeluarga yang melintas dan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi sekarat, Parker terus memikirkan sang kekasih, takut gak bisa lagi bertemu. Aduh. Stay still. Beberapa saat kemudian Parker tersadar dan merasa kaget karena udah terbaring di rumah sakit. Parker masih teringat dengan aksi perampokan tadi karena kebodohan Duseng membuat banyak orang yang gak bersalah ikut terluka. Meskipun sekujur tubuh merasa sakit, Parker berniat akan kabur karena melihat polisi yang datang. Saat ada seorang perawat masuk, Parker langsung menyerangnya. Parker melakukan itu karena dia akan menyamar menjadi perawat dengan membawa seorang lansia agar bisa kabur lebih mudah. Dog lady's still unconscious. Yeah, farmer found him. No ID on her. You said he was shot 2 times? Parker nekat mencuri mobil ambulan di parkiran rumah sakit. Dia pun mengobati dirinya sendiri dalam mobil ambulan itu dan akan membalaskan dendam juga mengambil uang bagiannya. Setelah dirasa kuat, Parker beristirahat di sebuah rumah kosong sambil menunggu proses penyembuhan. Singkat cerita, Parker udah sembuh dan tentu akan memburu Melander beserta yang lain. Tetapi dikarenakan saat ini gak punya uang, Parker berniat akan merampok dulu. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Parker melihat ada orang yang akan mencairkan uang di tempat pencairan cek. Dengan sangat dingin, Parker langsung melakukan penembakan. Parker mengancam akan menghabisinya jika gak menuruti perintah untuk membawanya masuk demi merampok semua uang yang ada di tempat itu. I got shot. Thank God this guy helped me. Jesus. Akhirnya Parker berhasil masuk dan lagi-lagi mengancam akan menghabisi semua orang. Dengan mudah Parker berhasil merampok satu tas penuh uang, kemudian segera kabur. Did you bring a picture? Dari sana Parker pergi ke tempat pembuatan paspor palsu, meminta agar dibuatkan identitas baru. Parker membayar dengan sangat mahal agar permintaannya bisa segera diproses. Kemudian Parker menghubungi mertuanya, memberitahu bahwa telah dikhianati oleh tim perampokan. Parker bertanya di manakah Melander karena ingin membalaskan dendam dan merebut uang hasil perampokan. Parker diberitahu bahwa Melander kemungkinan ada di Chicago, tapi Parker diingatkan agar berhati-hati karena para perampok itu dibackingi oleh para mafia kelas kakap dan paling kejam. Pada malam hari, Parker mendatangi bar milik saudara Duseng untuk menanyakan di manakah Duseng berada. Melihat kedatangan Parker, saudara Duseng meminta agar Parker keluar, tapi Parker menolak dan akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Tanpa hambatan berarti bahkan terkesan easy, Parker dengan mudah menghabisi semua orang di sana. Parker kembali menanyakan di manakah Duseng dan rekannya karena ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi saudara Duseng malah mengancam Parker karena telah menghajarnya. Tapi itu membuat Parker semakin marah dan mengancam akan menghabisi siapapun jika gak memberitahu di manakah Duseng. Dikarenakan udah sangat kesakitan, akhirnya dia memberitahu bahwa mereka ada di Palm Beach, Florida. Pada keesokan hari, Duseng dihubungi saudaranya bahwa Parker masih hidup dan saat ini akan membalaskan dendam. Tentu Duseng dan yang lain sangat kaget karena saat ini nyawa mereka terancam. Melander sangat marah karena bisa-bisanya waktu itu Duseng gak menembak kepala Parker. Kemudian Melander meminta Duseng menghubungi pamannya agar segera menghabisi Parker. 3 hari kemudian, Parker akan mengambil paksa paspor beserta dokumen lain karena udah bayar mahal tapi gak kunjung diberikan. Kedatangan Parker bebarengan dengan anak buah paman Duseng yang berniat akan menangkapnya. Seketika Parker menghajar mereka dan akhirnya mendapatkan dokumen yang dia inginkan. Belum tahu mereka Mamang Jason Statham. Ecuador.
Dari sana Parker pergi menemui sang mertua, meminta agar segera pergi keluar kota agar lebih aman. Parker mendapatkan informasi bahwa Melander dan kawan-kawan akan merampok perhiasan senilai 50 juta dolar atau sekitar 830 miliar rupiah. Tapi aksi itu akan sangat sulit karena Palm Beach adalah kawasan yang punya sistem pengamanan yang canggih. Parker diminta sang mertua jangan sampai nekat ke sana karena sangat berbahaya, tapi Parker gak peduli karena ingin membalaskan dendam. Parker melakukan ini semua karena teguh dengan prinsip bahwa perjanjian harus ditepati. Dengan dokumen palsu, Parker akhirnya tiba di kawasan elit Palm Beach, Florida. Tentu aja dia datang ke sana untuk mencari keberadaan Melander dan para konco. Parker berpura-pura akan membeli sebuah real estate agar bisa menetap dan memudahkan rencana. You know, it's not about money at all. Of course not. Parker diajak berkeliling oleh sales real estate bernama Leslie yang diperankan oleh Teteh Jennifer Lopez untuk mencari hunian baru yang diinginkan. Parker sama sekali gak membuat Leslie curiga karena Parker udah menyiapkan semuanya dengan sangat matang. I'll never remember my way around unless I do the driving. Kemudian Parker pergi menemui sang kekasih bernama Claire dan tentu membuat Claire sangat senang. Claire meminta Parker jangan pergi dulu karena Claire masih sangat merindukan Parker. Tapi karena ada urusan yang belum beres, Parker kembali meninggalkan Claire. Singkat cerita, Parker terus memutari kawasan Palm Beach untuk mencari Melander dan para konco. Parker menaruh curiga dengan sebuah rumah yang terlihat gak keurus dan lumayan berantakan. Parker menduga bahwa rumah itu adalah tempat persembunyian mereka. Pada malam hari, Parker kembali ke rumah tadi dan benar aja ternyata rumah itu tempat persembunyian Melander and the Gang. Akhirnya pencarian Parker membuahkan hasil, tapi Parker harus menyusun rencana untuk menghabisi mereka. Gak lama Melander dan yang lain pergi, kemudian dengan cepat Parker masuk ke dalam rumah. Parker mulai memeriksa setiap ruangan, lalu menyimpan beberapa senjata yang nanti akan dia gunakan. Gak hanya itu aja, Parker juga sampai merusak semua senjata mereka. Saat Parker lagi merapikan senjata, tiba-tiba terdengar suara Melander dan dengan cepat Parker segera bersembunyi. Beruntung Parker sama sekali gak ketahuan. Parker melihat Leslie hingga dia pun membawanya ke sebuah kantor karena curiga pada Leslie. Dalam perjalanan Leslie berkata bahwa dia tahu selama ini Parker berbohong karena setelah ditelusuri banyak hal yang janggal pada riwayat Parker. Don't turn those on. Demi membuktikan, Parker sampai meminta Leslie membuka pakaian, takut di tubuhnya dipasangi alat penyadap suara. Aduh, melihat tubuh seksoi Lexi, Parker sempat tergoda, tapi Parker teringat pada Claire. So, I'm hired? Akhirnya di keesokan hari Parker membeli sebuah tempat tinggal agar memudahkan semua rencana. Dikarenakan kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Parker memberitahu Leslie bahwa Melander dan kelompoknya telah mengambil uang milik Parker dan saat ini mereka lagi merencanakan aksi perampokan perhiasan mulai dari emas, intan hingga berlian. Tentu Leslie kaget karena pasti orang yang mereka incar adalah pemilik kawasan Palm Beach yang akan melelang perhiasannya pada besok malam, tapi itu sangat mustahil dilakukan. Parker mencoba meyakinkan Leslie agar mau membantunya. She had more diamonds than Elizabeth Taylor. And when she died, she left the... Sementara itu Melander dan kelompoknya menyamar menjadi kru sound system dalam acara pelelangan perhiasan itu. Mereka telah menyiapkan sesuatu agar saat acara nanti, speaker-speaker itu akan meledak dan saat itulah aksi perampokan dimulai. Di sisi lain, Parker memilih beristirahat karena besok akan menyerang komplotan Melander. Parker sangat menantikan semua ini karena selain membalas dendam, Parker juga akan merampok perhiasan yang telah komplotan Melander dapatkan. Kemudian saat Parker akan ke kamar mandi, secara mengejutkan anak buah Paman Duseng datang menyerang.
Dikarenakan dadanya tertusuk, Parker sangat kewalahan, bahkan terus-terusan dihajar. Parker mencoba melawan, tapi musuh jauh lebih kuat hingga membuatnya hampir tewas. Dengan sekuat tenaga, Parker kembali bangkit dan kemudian Parker berjalan ke depan balkon, tapi musuh kembali menyerang dan akan menusuk Parker. Parker nekat menahan pisau dengan tangan kosong hingga berhasil menyerang balik. Terjadi aksi yang sangat menegangkan di mana mereka hampir terjatuh dan akhirnya di pagi hari, Leslie didatangi oleh seorang polisi menanyakan kasus pembunuhan karena kartu nama Leslie ditemukan di tempat tinggal Parker. Mendengar itu, Leslie sama sekali gak tahu hingga dia menyadari banyak bercak darah di rumahnya. Leslie sangat terkejut karena ternyata Parker ada di sana dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beruntung Leslie bisa mengendalikan situasi sampai polisi itu pergi. Sorry to wake you. No, it's okay. Thanks again. Parker meminta Leslie jangan berisik dan pergi kerja seperti biasa agar gak menimbulkan kecurigaan. Sebelum pergi, Parker meminta Leslie menghubungi seseorang agar Parker bisa segera mendapatkan pengobatan. Beberapa saat kemudian, Leslie kembali ke rumah dan sangat terkejut melihat wanita yang gak lain dan gak bukan adalah Claire lagi mengobati Parker. Leslie menjadi sangat cemburu karena ternyata Parker udah punya kekasih. Gak terasa hari udah malam dan itu berarti komplotan Melander akan segera melakukan aksi perampokan. Demi memuluskan rencana, mereka menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Rencana berjalan dengan sangat lancar saat para pengunjung berhamburan karena speaker meledak dan menyebabkan kebakaran. Duseng segera memberitahu Melander dan aksi perampokan itu pun dimulai. Saat Duseng udah mulai mendekat, tiba-tiba ada petugas yang memintanya agar menjauh. Di waktu yang sama, para petugas sangat terkejut karena ada lagi pemadam kebakaran, padahal udah ada tim yang diturunkan. Melihat itu, Melander dan yang lain segera kabur dengan menyelam. Para petugas akhirnya menyadari bahwa terjadi perampokan, lalu dengan cepat mengisolasi kawasan Palm Beach. Seketika semua warga yang ada di jalan dilakukan pengecekan demi menangkap para perampok. Sementara itu, meskipun kondisinya belum membaik, Parker segera pergi ke kediaman Melander. Dengan susah payah, Parker terus berjalan karena dia gak mau kehilangan kesempatan untuk merampok dan membalaskan dendam. Gak lama Parker tiba di kediaman komplotan Melander lalu mengecek beberapa senjata yang sebelumnya dia siapkan. Dari kejauhan Parker melihat Melander dan komplotannya pulang dan dengan hati-hati Parker segera bersembunyi. Tapi tanpa disadari ternyata Leslie mengikutinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apesnya Leslie kepergok oleh Duseng dan langsung dibawa ke dalam. Parker merasa semua ini menjadi sangat berat karena selain menghabisi komplotan Melander, dia juga harus menyelamatkan Leslie. Melander kemudian menyadari bahwa kemungkinan Parker ada di sana. Komplotan Melander terlihat sangat ketakutan karena jika benar berarti Parker masih selamat dan pasti mereka semua akan dihabisi. Kemudian Duseng menampar Leslie meminta agar memberitahu di mana Parker berada. Tapi Melander melarang Duseng jangan sampai menyakiti Leslie dan lebih baik segera berpencar untuk mencari Parker. Ross mencari Parker ke halaman tapi sama sekali gak ada yang mencurigakan. Ross merasa agak tenang, tapi tiba-tiba Parker akhirnya bisa terlihat oleh Leslie, tapi Melander menyadari hal itu dan mulai mencari Parker. Akhirnya Melander menemukan Parker, tapi saat akan ditembak secara mengejutkan, senjatanya gak berfungsi dan mereka pun langsung baku hantam.
Parker sebisa mungkin melawan Melander dan berhasil menancapkan magazin tepat ke lehernya. Melander masih melawan, tapi Parker akhirnya bisa menghabisinya. Mamam tah Melander. Sementara itu Duseng menangkap Leslie, mengancam akan menembak jika Parker berani mendekat. Dengan tenang Parker mempersilahkan Duseng untuk menembak dan kemudian Parker sangat senang karena berhasil membalaskan dendam dan merampok semua perhiasan hasil perampokan komplotan Melander. Parker meminta Leslie agar menyimpan semua perhiasan itu di kantornya. Lalu dalam beberapa bulan, Parker akan mengurus semuanya. Parker berkata jika semua perhiasan udah laku, Leslie akan diberikan bagian. Parker mengingatkan agar Leslie jangan boros dan jangan pernah menyimpan uang itu di bank. 6 bulan kemudian Parker mendatangi Paman Duseng yang selama ini terus mengejarnya. Tanpa basa-basi Parker langsung menghabisinya tanpa ampun sama sekali. Wah gila. It's not about money. Pada suatu hari, Leslie mendapat kiriman paket 2 dus besar. Leslie sama sekali gak berpikir jika itu adalah bagian yang Parker janjikan. Leslie merasa sangat senang karena hidupnya akan berubah dan Parker benar-benar menepati janji. Selain itu, Parker juga memberikan sebagian uang hasil perampokan kepada keluarga yang dulu telah menyelamatkannya. Nah, dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, gitu dong happy ending. Oke, karena saya diminta datang oleh Parker karena akan diberikan bagian, maka langsung aja ya. Oke lah beratku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.